Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Novalidi Effeni. Saya Uli Nuhayani. Saya Siti Hairunisa. Saya Syarifah Nuranisa. Akan memberikan contoh implementasi pengamalan kelima Pancasila. Etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Dan yang keempat, ada sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sejarah Pancasila. Pancasila dirumuskan pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang penting serta menyusun rencana-rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti merancang dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan contoh macam-macam pengimplementasian sila-sila Pancasila di kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Contoh pengamalannya adalah masyarakat dibebaskan memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agamanya. Seperti yang ada pada cuplikan video ini, masyarakat yang beragama Islam hendak melaksanakan ibadah. Umat beragama menggunakan waktu istirahat di sela-sela kesibukan jam kerja untuk beribadah. Contohnya pada siang hari, meskipun dengan cuaca sangat terik dan di tengah hari yang penuh kesibukan, masyarakat tetap mengutamakan ibadah kepada Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa di negara kita masih banyak orang-orang baik dan peduli terhadap sekitarnya. Contohnya dengan membantu usaha masyarakat. Dengan hal yang sederhana tersebut, dapat meningkatkan beban sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Dapat dilihat bahwa gereja katedral dan masjid Istiqlal didirikan secara berdampingan dan saling menghargai. Hal itu menunjukkan bahwa sila ketiga ini betul-betul diterapkan di Indonesia. Di dalam tempat ini terdapat jembatan penghubung yang biasa disebut dengan jembatan silaturahmi. Jembatan ini berbentuk seperti lorong yang terdapat di parkiran antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Proyek ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa silaturahmi antar agama sangat kuat terjadi di Indonesia. Meskipun belum beroperasi, tetapi pembangunannya sudah hampir selesai. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Implementasinya dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yaitu bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan atau solusi dari suatu masalah. Kegiatan sederhana yang sering kita lakukan ini merupakan implementasi Pancasila yang harus selalu kita terapkan dimanapun dan kapanpun. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Contoh implementasinya yaitu pemerintah menyediakan banyak fasilitas umum yang digunakan secara gratis untuk menunjang kegiatan masyarakat, sehingga siapapun dapat merasakan keadilan dengan menggunakan fasilitas umum untuk membantu kebutuhannya.